Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat di mana saja. Selamat siang. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 asal Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sendiri Pius dari SMK Negeri 1 Borong. Saya Fritz dari SMP Negeri 9 Borong. Saya Versi Siong dari UPTD SMP Negeri 5 Borong. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya berperan sebagai observer. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Versi. Selamat sore Pak Pius. Selamat sore Pak Fritz. Selamat sore Pak Pius. Ya, senang sekali pada sore ini saya bisa bertemu dengan Ibu Versi dan Pak Fritz. Saya dengar Ibu Versi akan melakukan coaching terhadap Pak Fritz sore ini. Luar biasa Ibu. Izin sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, saya berharap tentunya coaching yang akan dilakukan sebentar lagi tidak keluar dari alur tirta. Kemudian juga harus dilandaskan atas prinsip coaching itu sendiri, yaitu yang pertama pencernaan, kemudian proses koordinatif, dan memaksimalkan potensi. Itu rubriknya Ibu. Pertanyaannya yang pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? Oke baik, terima kasih Dr. Pius. Ada 3 kompetensi yang mau ingin capai dalam proses coaching kali ini. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga adalah kehadiran penuh. Baik, luar biasa Ibu. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan, akan terapkan secara spesifik? Oke baik, terima kasih Bapak Pius. Kompetensi yang mau saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya. Indikator yang perlu saya inginkan adalah setelah coaching saya bisa mendapat perubahan yang positif agar segala keresahan yang saya alami selama ini mendapatkan solusi. Baik, luar biasa Ibu. Saya kira ini beberapa pertanyaan Ibu dan silakan sekarang melakukan coaching. Selamat, semoga sukses ya Ibu. Terima kasih Pak Pius. Bapak. Terima kasih Pak Pius. Selamat siang Ibu Versi. Apa kabar? Baik. Ibu juga apa kabar? Baik Pak Fritz. Pak Fritz, tadi malam saya lihat HP ada chat dari Pak Fritz. Iya. Kira-kira obrolan kita kali ini apa yang mau Pak Fritz sampaikan? Baik Ibu, jadi terus terang Ibu, saya merasa setengah mati untuk mengakses PMM. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengakses PMM itu agar saya juga tidak ketinggalan di dalam mengakses PMM. Seperti itu Ibu. Berarti Bapak Fritz setengah mati dalam mengakses PMM ya Pak Fritz? Benar. Ya mungkin Bapak Fritz bisa ceritakan situasinya seperti apa? Oke baik Ibu. Yang pertama saya sudah punya ID belajar. Yang kedua saya juga sudah punya aplikasi PMM itu sendiri. Tapi saya terus terang Ibu, saya merasa lelah. Bahkan melihat saja saya rasanya seperti capek untuk melihat karena ada banyak teman yang bercerita dari sekolah lain bahwa PMM itu membuat kita jadi sibuk. Lalu yang berikut kita juga akan tinggalkan kelas. Jadi saya juga bingung, walaupun saya sendiri juga belum membukanya. Jadi seperti itu Ibu. Oke Pak Fritz, jadi tadi Pak Fritz sudah punya ID belajar, sudah download aplikasi PMM. Terus yang ketiga tadi
Pak Fritz merasa cemas ya untuk membuka aplikasi PMM. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira apa yang mempengaruhi Bapak sampai Bapak mengalami hal seperti itu? Jadi yang pertama seperti yang saya katakan itu, ketika saya mendengar cerita teman-teman bahwa kalau mengakses PMM itu kita tinggalkan kelas, lalu kita lebih banyak sibuk dengan administrasi, sehingga itu juga membuat saya jadi cemas. Nanti saya juga bisa tinggalkan kelas seperti mereka yang mereka alami seperti itu, Ibu. Oke, berarti Bapak Fritz takut meninggalkan kelas atau meninggalkan anak-anak saat proses pembelajaran berlangsung ya Pak Fritz? Benar, Ibu. Terus situasi yang diinginkan Pak Fritz sekarang maunya seperti apa Pak Fritz? Jadi saya terus terang Ibu, karena saya melihat profilnya Ibu juga, saya selama ini mau dekatkan diri untuk bertanya, karena saya lihat Ibu begitu aktif di PMM. Kadang Ibu selalu bercerita bahwa Ibu selalu mendapatkan sertifikat yang menantang, sehingga itu menjadi terus terang Ibu, saya juga takut untuk berbicara dengan Ibu, tapi ketika Ibu selalu memposting itu, Ibu selalu berbicara dengan kami tentang itu, saya juga punya keinginan Ibu untuk seperti Ibu. Oke, berarti Bapak Fritz punya keinginan ya untuk Benar, mendapatkan Ibu. sertifikat yang ada di PMM ya Pak? Benar, Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Fritz, misalnya idealnya di angka 10, kira-kira posisi sebelum melakukan coaching ini dari angka 1 sampai 10, Pak Fritz berada di angka mana? Saya mau di angka 9, Ibu. Maunya di angka 9 ya Pak? Benar, Ibu. Oke, kalau mau di angka 9, kira-kira langkah apa yang ditempuh oleh Pak Fritz supaya bisa mencapai angka 9? Baik Ibu, jadi kalau Ibu berkenan, saya akan meminta waktunya Ibu agar bersama-sama saya kita bisa melihat PMM, dan Ibu juga bisa memberikan saya caranya agar saya juga bisa seperti Ibu mendapatkan sertifikat, lalu metode belajar juga. Saya lihat Ibu begitu aktif, karena ketika saya pernah berkomunikasi dengan Ibu katakan bahwa saya juga mendapatkannya dari PMM, sehingga ini juga yang menjadi dasar untuk saya. Seperti itu Ibu. Ya, berarti Pak Fritz ada kemauan untuk mengakses PMM ya? Benar Ibu. Oke. Nah Pak Fritz, kira-kira untuk melakukan hal tersebut, apa-apa saja yang disiapkan oleh Pak Fritz nantinya? Oke, baik. Yang pertama yang saya siapkan itu diri saya sendiri dulu. Karena terus terang kalau saya walaupun berbicara dengan Ibu seperti ini, tapi kalau diri saya tidak siap, maka sama saja. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan itu diri saya sendiri. Lalu yang kedua, saya juga harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang sudah mengakses PMM. Dan yang berikut, saya akan mengadopsi apapun yang ada di PMM untuk meningkatkan kinerja saya untuk mengakses PMM sendiri. Seperti itu Ibu. Baik, persiapannya tadi dari diri, terus mau berkolaborasi dengan orang lain, terus mau mengadopsi apa-apa saja yang didapatkan nanti dari PMM ya Pak Fritz. Siap Ibu. Oke. Kira-kira dalam waktu dekat ini kapan Bapak mau melakukannya? Baik, saya kedepannya kalau waktu kosong, hari apa, kebetulan saya hari Rabu dan hari Sabtu itu ada 3 waktu kosongnya, 3 jam waktu kosong. Saya berjanji dalam diri saya sendiri dan teman-teman, saya akan berusaha untuk selalu mengakses PMM agar 3 jam itu menjadi harta berharga untuk saya. Seperti itu Ibu. Berarti waktu kosongnya tadi setiap hari Rabu dan Sabtu. Dengan hari Sabtu. Ya, luar biasa. Kira-kira nanti siapa saja yang dilibatkan Pak? Baik, yang saya akan libatkan Ibu sendiri sebagai pimpinan saya. Lalu yang berikut teman-teman saya yang selama ini sudah mengakses PMM. Saya akan berbagi dengan mereka dan saya akan menimba banyak ilmu dari mereka. Itu saja.
Pak Fritz, kita sudah di penghujung coaching ini Pak Fritz. Ya, Ibu. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita kali ini Pak Fritz? Baik, jadi yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu. Ibu sudah memberikan waktu untuk saya. Yang akan saya lakukan di sini Ibu, saya akan berubah. Saya akan mencoba untuk menjadi orang yang selalu berusaha berinovasi lewat PMN. Lalu yang berikut, saya akan membantu anak-anak saya karena tujuan saya datang untuk anak-anak saya, sehingga anak-anak siswa saya di kelas. Sehingga terima kasih Ibu, saya akan lebih berusaha lagi untuk meningkatkan kinerja saya dan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Fritz. Sekarang kita sudah melakukan coaching sudah lebih dari 15 menit. Setelah ini saya ada kegiatan lain. Nanti kapan-kapan Pak Fritz jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya. Kita berbagi lagi hal-hal apa saja yang ingin Pak Fritz berbagi dengan saya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan ya Pak Fritz. Terima kasih Ibu. Saya juga merasa bersyukur dan berterima kasih Ibu, karena Ibu sudah luar biasa mau memperhatikan saya dalam kasus ini. Terus terang, saya atas nama pribadi saya berterima kasih kepada Ibu. Itu saja Ibu. Selamat siang Pak Fritz. Selamat Tetap siang. semangat. Tetap semangat juga Ibu. Luar biasa Ibu Versi, proses coachingnya saya sangat menyimak dengan baik selama proses berlangsung mulai dari awal sampai dengan akhir coaching. Luar biasa Ibu Versi. Namun sebelum kita mengakhiri observasi kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching kali ini? Oke, baik, terima kasih Pak Pius. Yang saya sudah lakukan, saya sudah menjalankan 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh. Yang terakhir adalah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus kegiatan coachingnya juga tadi tidak keluar dari prinsip-prinsip coaching. Baik, luar biasa Ibu. Dari pengamatan saya juga, proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan. Yang pertama tadi, Ibu sungguh mendengarkan dengan aktif. Ketika coaching berbicara, menyampaikan persoalannya, Ibu butuh fokus, kemudian merangkum persoalan yang dialami coaching, kemudian Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi dari coaching untuk bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dia hadapi. Kemudian juga Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Luar biasa Ibu, sehingga tadi solusi yang diinginkan oleh coaching untuk menyelesaikan persoalan yang terkait PMN tadi, coaching sendiri menemukan solusi. Itu yang luar biasa Ibu. Kemudian yang kedua Ibu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan? Ya, oke, baik, terima kasih Bapak Pius. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mungkin kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, luar biasa Ibu. Dengan demikian observasi kita kali ini sampai di sini. Salam semangat dan sukses terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.